Kali ini aku akan menceritakan alur dorama yang bergenre thriller, yang dimana kalian akan melihat seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan cara yang sangat buruk. Dorama ini berjudul Mother, berdurasi 2 jam dan dirilis pada tahun 2020. Seperti apa alur ceritanya? Bersama aku Koko, langsung aja kita simak alurnya. Cerita dimulai dengan scene di mana kita melihat anak kecil bernama Sohei yang bolos sekolah dihadang oleh mamanya yang bernama Akiko. Bukannya malah menegur, Akiko bilang katanya, "Nggak apa-apa bolos sekolah, karena mama juga bolos kerja." Akhirnya Sohei diajak untuk berenang di tempat kolam renang umum. Di sana, Akiko berenang dengan cara terjun, kemudian langsung ditegur sama penjaga kolam renangnya. Bukannya minta maaf, Akiko malah menyuruh Sohei melakukannya juga. Inilah awal contoh tidak baik yang Akiko berikan kepada anaknya, yaitu Sohei. Kemudian scene ke Akiko dan Sohei terlihat sedang bincang-bincang keluarga di rumahnya. Oh, tidak. Lebih tepatnya perseteruan keluarga. Dan pemicunya adalah Akiko yang kesekian kalinya meminta uang ke mamanya. Dan uangnya hanya habis buat foya-foya, berjudi pachinko, dan sebagainya. Dalam perseteruan itu, Akiko sampai melempar gelas ke dinding. Yang tentu saja dalam pertikaian tersebut mamanya enggak ngasih uang ke Akiko ya. Berlanjut ke scene di mana Akiko ke tempat judi pachinko bersama Sohei pastinya. Dengan uang yang minim, Akiko langsung cari cara biar dapat duit. Dia ngedeketin cowok yang lagi main game di sana. Akhirnya dia pun berkenalan dan cowok itu bernama Rio. Gak pikir panjang, Rio pun dibawa ke apartemen Akiko yang kita lihat ya apartemennya tuh berantakan banget ya. Akhirnya Akiko dan Rio pun berbincang-bincang segala macam di situ. Lalu dari obrolan tersebut Rio ingin membawa Akiko ke Nagoya, ya tempat asalnya si Rio ini. Dan tentunya tanpa membawa Sohei. Namun di malam itu Akiko dan Rio tentu saja mantap-mantap. Di lain hari, Akiko menemui seorang laki-laki bernama Ujita yang menurut dia bisa dia manfaatkan untuk menitipkan Sohei. Akiko berniat menitipkan Sohei ke Ujita karena Akiko berniat ikut Rio ke Nagoya. Dengan paksaannya, Akiko pun meninggalkan Sohei dengan Fujita. Namun, Ujita tidak benar-benar berniat menjaga Sohei. Lalu, Sohei pun ditinggal sendirian di apartemennya, tanpa listrik dan tanpa gas tentunya. Seminggu setelahnya, Akiko pun kembali bersama Rio, lalu menanyakan apakah masih ada uang sisa yang diberi oleh kakeknya. Kemudian Sohei pun menjawab tidak ada. Bukannya tanya keadaan, malah nanya soal duit. Kemudian Akiko jadi marah dan stres. Akhirnya dia mencari duit, tentu saja dengan cara yang tidak beres. Akiko mengajak ketemuan dengan Ujita, lalu berniat memeras uangnya dengan cara memfitnah atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Ya, tentu saja dengan memanfaatkan Sohei pastinya. Sohei pun nurut-nurut aja. Yang diminta Akiko pun lumayan banyak, yaitu 100.000 yen. Fujita yang terdesak akhirnya membawa mereka semua ke rumahnya. Ya, karena Fujita tidak membawa uang cash sebanyak itu. Sesampainya di rumah Fujita, terjadi keributan antara Fujita dan Rio yang berujung dengan tertusuknya perut Ujita sehingga Ujita bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Rio dan Akiko pun panik dan kabur dari rumah Fujita. Akhirnya mereka bertiga pun bersembunyi di pinggiran kota dan bertahan hidup di sana dengan bekerja sebagai bersih-bersih gudang. Beberapa waktu berselang, Akiko menelpon ibunya dengan berniat meminjam uang. Namun dari sana, Akiko malah mendapat kabar bahwa Fujita mencarinya. Dari situ, Akiko menyimpulkan bahwa Fujita belum meninggal dan langsung mengabari hal itu ke Rio. Dengan begitu, mereka tidak perlu bersembunyi di pinggiran kota. Mengetahui bahwa Rio sudah tidak perlu bersembunyi lagi, Rio pun menyempatkan diri untuk mencuri uang di tempat dia bekerja sebelum pergi. Akhirnya mereka bisa foya-foya lagi dan bermalam di hotel. Dan di hotel itu, akhirnya Rio dan Akiko pun kembali mantap-mantap. Di pagi harinya, Rio sudah pergi duluan dari hotel. Ketika Akiko dan Sohei akan keluar dari hotel mencari makan, di lobi hotel, Akiko bertemu penjaga hotel yang bernama Akagawa. Di momen itu, Akiko menggoda Akagawa dengan mengatakan bahwa Akagawa boleh mengintip kamarnya malam ini. Kemudian Akiko menyadari bahwa dirinya sedang hamil. Dan akhirnya dia memberitahukan kepada Rio untuk meminta pertanggungjawaban. Rio pun pastinya tidak senang dan malah melakukan kekerasan terhadap Akiko dan meninggalkannya berdua dengan Sohei.
Kemudian, Akagawa pun mengetahui hal itu dan menghampiri Akiko yang sedang tak berdaya karena baru aja dianiaya oleh Ryo. Ya, bisa kita tebak ya, Akagawa dan Akiko akhirnya lagi-lagi mantap-mantap. Setelah ditinggal Ryo, Akiko pun kehilangan arah dan ia menyuruh Sohei ke rumah neneknya untuk memberitahukan bahwa dia hamil dan sekaligus tentu saja untuk meminta uang. Sang nenek yang tidak percaya pada Sohei dan menuduh bahwa Sohei disuruh berbohong atas perintah Akiko. Terlebih, sang nenek mengatakan bahwa ia sudah tidak tahan dengan kelakuan Akiko. 5 tahun berlalu, Sohei pun telah menjadi remaja dan tentu saja dia memiliki adik perempuan bernama Fuyuka. Kehidupan Akiko dengan kedua anaknya pun menjadi seorang gelandangan. Di sana, Akiko pun jatuh sakit. Dan untung saja ada orang yang mau menolongnya, dan orang itu bernama Aya. Dari Aya, Akiko dan kedua anaknya bahkan mendapat bantuan sosial dari pemerintah setempat, yang akhirnya mendapat tempat tinggal dan Sohei pun mendapat sekolah gratis. Dan untuk beberapa waktu, kehidupan Akiko, Sohei, dan Fuyuka mulai membaik. Dan lagi damai-damainya mereka menjalani kehidupan normal, tiba-tiba si pengacau Ryo pun datang ke apartemen Akiko. Mula-mula Akiko marah dan tak ingin menerima Ryo. Tapi, ya dasar cinta, Akiko pun menerima kembali kehadiran Ryo. Sudah dipastikan kehadiran Ryo kembali membawa pengaruh buruk bagi Akiko. Dan akhirnya mereka mulai dengan hidup foya-foya lagi. Untuk memenuhi kehidupan foya-foya itu, Ryo pun meminjam uang kepada Yakuza. Dan lama-lama Ryo tidak bisa membayar hutang dan dikejar-kejar oleh Yakuza dan diancam akan dibunuh. Tidak ingin melibatkan Akiko dalam urusan Yakuza, Ryo pun kembali meninggalkan Akiko. Untuk kesekian kalinya, Akiko pun patah hati. Ya, contoh buruk balikan sama mantan. 6 bulan telah berlalu. Sohei yang semakin tumbuh dewasa pun mulai bekerja untuk kehidupan mereka. Tapi ya, memang dasar watak sulit dirubah ya. Akiko masih saja mau hidup foya-foya. Dengan mudahnya, Akiko menyuruh Sohei meminjam uang kepada bos tempat dia bekerja. Namun kali ini untuk pertama kalinya Sohei menolak karena takut dengan bosnya. Karena takut minta bon gaji sama bosnya, akhirnya Sohei memilih mencuri di tempat dia bekerja. Dan ya pasti ketahuan lah, udah pasti ya. Bosnya pun menyeret Sohei menemui Akiko untuk menegur anaknya agar mendidik dengan benar. Saat bosnya Sohei ini bertemu dengan Akiko pun rayu bosnya Sohei dan mulai melakukan pendekatan. By the way, bosnya Sohei ini kita sebut saja namanya Pak Brewok ya. Pak Brewok yang emang udah jomblo lama ini pun dengan mudahnya lulus sama Akiko. Bahkan Akiko dipersilahkan kerja di perusahaan Pak Brewok sebagai admin di kantornya. Dan tentu saja Akiko dan Pak Brewok pun mantap-mantap. Dari sini pengaruh Pak Brewok cukup baik ya untuk Akiko. Karena ya Akiko sudah dapat menahan rasa foya-foya dan enggak mencuri. Sayangnya di suatu ketika Akiko mendapat pesan dari Ryo yang meminta tolong padanya. Awalnya Akiko enggak menghiraukan pesan dari Ryo. Tetapi karena sisa cinta yang ada, akhirnya Akiko beranikan diri untuk mencuri uang di perusahaan Pak Brewok dan kabur dari sana. Sayangnya setelah Akiko pergi dari kehidupan Pak Brewok, Akiko justru tidak bertemu dengan Ryo. Dan lagi-lagi mereka pun hidup ya menggelandang. Ketika lagi menggelandang, Akiko bergumam bahwa kalau aja ibunya bisa dibunuh, pasti uangnya akan jadi milik dia. Dan dia pun menanyakan ke Sohei atas hal itu, bahwa apakah Sohei bisa melakukannya. Dengan penuh ragu-ragu, Sohei pasti pun menjawab iya ya, meskipun ragu tapi tetap aja jawabannya iya. Akhirnya Sohei menemui nenek dan kakeknya. Sohei disambut sangat hangat oleh kakeknya dan neneknya. Suasana begitu hangat selayaknya kakek yang bertemu dengan cucunya. Bahkan seringkali kakeknya menanyakan kabar Akiko. Namun ya otak Sohei telah didoktrin untuk menurut sama Akiko. Dan Sohei pun membunuh kakek dan neneknya. Sohei pun tertangkap polisi. Berita itu menyebar melalui radio. Dan sampai ayah pun mengetahuinya. Kalau kalian masih ingat, Aya itu adalah orang yang menolong Akiko hingga mendapatkan bansos ya. Oke, kita lanjut. Sebelum sidang, Sohei ditanyakan oleh pengacara apakah Sohei membunuh atas dasar suruhan Akiko atau keinginan sendiri. Jawabannya Sohei akan menentukan lamanya antara Akiko dan Sohei berapa lama mereka ditahan. Dan Sohei pun menjawab bahwa itu atas kemauannya sendiri. Dan dengan itu, Sohei ditahan selama 12 tahun, sedangkan Akiko hanya 2 tahun. Mengenai nasib dari Fuyuka, hak asuhnya telah diambil oleh pemerintah dan yang
pengurusnya ditangani oleh Aya. Kemudian scene menunjukkan Akiko sedang berada di suatu kamar dengan tatapan kosong yang kemudian didatangi oleh Aya. Dengan perasaan yang begitu kecewa, Aya mengatakan bahwa Akiko telah gagal mengurus anak dan film pun berakhir. Ya teman-teman, itulah film trailer yang berjudul Mother. Berdurasi 2 jam 6 menit, film ini berjalan dengan tempo yang lambat, namun sangat menguras emosi ya. Dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks, Mother cukup berhasil membuat penontonnya ikut terbawa suasana filmnya. Oke Dorama Lovers, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Itu dulu pembahasan video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Oke Dorama Lovers, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jaga kesehatan kalian agar baik-baik saja, dan bye-bye.